Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi. Pada kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai marketing funnel. Marketing funnel sering juga disebut dengan sales funnel atau customer journey. Apa itu marketing funnel? Marketing funnel adalah suatu kegiatan aktivitas dari marketing yang tujuan akhirnya adalah mencari customer baru untuk melakukan transaksi di tempat produk atau jasa kita, atau membuat customer tadi atau customer lama untuk melakukan repeat order dan tetap menjadi customer loyal. Nah, pada umumnya marketing funnel itu sering juga orang menyebut dengan AIDA model. AIDA model itu adalah intinya A itu adalah attention, kita memberi attention kepada konsumen, baik konsumen lama maupun konsumen baru. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita membuat interest, bagaimana produk atau jasa penawaran kita itu membuat interest mereka. Dan yang ketiga adalah membuat desire. Desire itu artinya bagaimana sehingga setelah mereka ada atensi, kemudian mereka ada ketertarikan, mereka muncul yang disebut dengan desire. Desire adalah keinginan, minat. Jadi keinginannya mulai tumbuh. Dan pada akhirnya adalah A, action. Action adalah yang kita harapkan marketing berhasil melakukan closing terhadap customer tadi. Oke, jadi secara inti adalah seperti itu. Nah, salah satu dari marketing funnel ini adalah seperti yang kita lakukan adalah dengan cara tradisional, bisa juga dengan cara digital. Nah, sekarang teknologi digital, terobosan-terobosan digital atau teknologi itu sangat luar biasa. Intinya, marketing funnel itu tetap bisa kita lakukan dengan secara online atau dengan cara offline. Atau bisa juga kombinasi keduanya. Nah, secara umum, kita akan fokus ke online marketing. Online marketing adalah suatu aktivitas yang akan kita lakukan melalui teknologi. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kegiatan online marketing? Nah, yang pertama kita harus memperhatikan traffic. Nah, apa yang dimaksud traffic? Traffic adalah kerumunan masyarakat, aktivitas konsumen yang harus kita perhatikan satu persatu. Nah, dari traffic tadi, kita bisa memilih mana traffic yang akan kita masukin, traffic mana yang kita hindarin. Oke, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah online digital itu yang harus dilakukan adalah apa yang kita offerkan ke mereka. Jadi setelah kita tahu trafficnya, kita memberi formula apa offering-offering yang bisa kita tawarkan kepada calon konsumen maupun konsumen lama. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita memberi offering, kita harus rajin melakukan analitik. Analitik ini apa? Analitik adalah kalau di dalam dunia marketing yang lama, itu adalah semacam analisa marketing. Nah, analitik ini adalah sama, hanya dilakukan di dunia teknologi. Kita melakukan analitik, bagaimana respon yang kita offering ke traffic tadi, apakah tinggi, sedang, atau rendah, atau kita salah sasaran, atau mungkin sudah tepat sasaran, atau mungkin kurang maksimal. Jadi berbagai hal kita bisa lakukan analitik. Nah, yang berikutnya harusnya kita harus mempunyai landing page. Landing page itu apa? Landing page itu semacam halaman website. Halaman website yang mana kita di dalamnya kita taruh informasi-informasi dan membuat keyword-keyword. Keyword-keyword ini fungsinya apa? Pada saat orang melakukan searching lewat internet, mereka mencari sesuatu dengan keyword. Oleh karena itu, keyword yang kita pakai adalah sebaiknya keyword-keyword yang biasanya ada top of mind di benak konsumen. Nah, ini yang harus dipelajari oleh kita. Keyword-keyword apa yang biasanya orang cari. Oke, kita akan masuk secara detail. Nah, traffic. Kita masuk yang poin pertama, traffic. Apa yang maksud dengan traffic? Sama seperti kalau kita lihat lalu lintas di area mana trafficnya tinggi, sedang, atau daerah sepi. Nah, tentu saja kita di dalam dunia marketing ini pastinya mencari traffic yang crowded. Yang artinya, traffic yang crowded itu otomatis potensinya lebih besar dibanding traffic yang tidak terlalu crowded atau mungkin sepi. Akan tetapi,
traffic yang crowded saja tidak cukup. Tentu kita harus memperhatikan potensial yang ada di dalam traffic yang kita perhatikan tadi. Nah, kategori traffic itu macam-macam ya. Ada traffic yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita melihat kerumunan target, segmentasi dan kita targeting, itu ada traffic yang tidak bisa kita kendalikan. Ada juga traffic yang bisa kita kendalikan. Nah, ada juga traffic milik kita sendiri, traffic yang sudah lekat ke kita. Nah, kita jelaskan secara lebih detail. Nah, traffic yang tidak bisa dikendalikan itu seperti apa? Misalkan kita memasang sesuatu pengumuman, iklan, announcement ke dunia digital secara acak. Nah, traffic yang kita lempar itu tidak bisa kita kontrol. Nah, bagaimana cara kita mengontrol mereka, mengoptimalkan ke traffic yang tidak bisa kita kendalikan? Jadi intinya, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas kita terhadap traffic yang tidak bisa kita kendalikan? Salah satunya adalah dengan search engine optimization. Mungkin teman-teman pernah dengar search engine optimization, yaitu suatu metode, suatu alat, suatu cara untuk mengetahui hasil iklan kita seberapa optimal. Nah, kita tidak membahas detail search engine optimization seperti apa. Nanti ada bagian tersendiri. Kemudian yang kedua, untuk mengukur keberhasilan di traffic yang tidak bisa kita kontrol adalah dengan content marketing. Nah, jadi untuk traffic yang tidak bisa kita kendalikan, kita harus memikirkan konten-konten marketing seperti apa yang bisa menarik perhatian mereka. Nah, konten ini harus diperhatikan benar-benar. Nah, dan yang ketiga adalah dengan social media marketing. Jadi kita harus mencari terobosan-terobosan sosial media marketing yang melalui sosial media apa yang efektif di saat ini, mungkin bulan depan berbeda, atau yang sedang potensial lebih besar. Nah, kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah melakukan afiliasi marketing. Jadi kalau di traffic yang tidak bisa kita kendalikan, nah kita tidak mampu melakukan marketing sendiri, kita bisa berafiliasi ke marketing yang lain. Misalnya seperti ini, ada perusahaan-perusahaan atau perusahaan market yang fokus marketing adalah membantu pemasaran marketing perusahaan lain. Jadi tidak perlu saya sebutkan kan. Misalkan kita bergerak di bidang properti, kita mempromosikan sendiri mungkin masih kurang jangkauannya. Nah, itu bisa kita berafiliasi. Misalnya ada perusahaan yang khusus marketing, dia mempromosikan semua properti. Ini hanya contoh ya. Nah, otomatis membayar tidak? Nah, biasanya membayar. Jadi, dalam strategi ini, kita tidak boleh hanya berfokus mencari kegiatan aktivitas marketing yang free atau free of charge. Kita harus, untuk menangkap ikan-ikan yang potensial, kita perlu umpan-umpan yang berbiaya. Itu intinya seperti itu. Itu traffic yang tidak bisa dikendalikan. Nah, traffic yang bisa kita kendalikan, cara mengukurnya bagaimana? Salah satunya adalah search engine marketing. Jadi kita ada suatu metode namanya search engine marketing, yaitu suatu metode untuk mengukur tingkat keberhasilan kita di traffic yang bisa kita kendalikan. Apa yang disebut dengan traffic yang bisa kita kendalikan? Biasanya traffic yang bisa kita kendalikan adalah traffic yang punya ketergantungan dengan kita. Nah, atau bisa juga traffic yang sudah menjadi konsumen kita, atau mereka tergantung dengan produk atau jasa-jasa yang kita tawarkan. Nah, traffic yang kita kendalikan bisa juga kita ukur dengan pay per click advertising. Pernah dengar kalau kita memasang iklan lewat sosmed, kita baru membayar setelah calon konsumen itu mengeklik iklan yang kita pasang. Jadi, kalau tidak diklik, tidak diakses, itu otomatis kita tidak membayar. Jadi di sini kita bisa mengontrol pengeluaran biaya marketing kita. Nah, itu salah satu caranya. Nah, ada traffic yang sudah kita miliki. Nah, itu biasanya orang-orang yang konsumen-konsumen yang sudah menjadi konsumen kita. Nah, biasanya kita kontrol dengan apa? Dengan email. Kita emailin mereka informasi-informasi baru.
Makanya kalau kita perhatikan, seringkali kalau kita ingin mendapatkan, biasanya ya, ini hanya contoh aja, promosi. Pada waktu kita mendapatkan promosi tersebut, salah satu cara adalah disuruh mengisi emailnya, email kita. Nah, itu kita akan itu adalah satu cara agar mereka pada saat ada promosi-promosi baru, mereka meng-email kita. Nah, cara berikutnya adalah dengan pixel. Nah, pixel ini semacam kode, mungkin teman-teman bisa searching apa yang maksud dengan pixel. Pixel ini intinya, pixel ini adalah suatu kode, suatu tanda. Contohnya di Facebook, itu ada pixel Facebook. Jadi saya nggak iklan Facebook ya. Jadi kalau kita sudah pernah mengiklankan di Facebook, itu nanti ada semacam notifikasi. Nah, itu biasanya ke konsumen-konsumen yang sudah terbiasa dengan kita. Jadi itu traffic yang bisa kita tadi yang tidak bisa kita kendalikan, yang bisa dikendalikan, dan yang sudah kita miliki. Nah, traffic sendiri itu levelnya banyak. Ada traffic yang sering disebut dengan level traffic dingin, hangat, panas. Apa yang dimaksud itu? Secara umum, traffic dingin itu apa? Traffic yang sifatnya baru. Kita kenalan konsumen baru, kita belum kenal dia, calon konsumen itu juga belum kenal kita. Nah, itu biasanya perlu usaha yang cukup keras, karena kita harus menceritakan produk kita, jasa kita, keunggulan kita, sehingga orang itu menjadi aware. Nah, ini biasanya tingkat konversinya itu kecil. Maksud saya tingkat konversi adalah tingkat reaksi mereka itu wajar kalau kecil. Jadi kalau kita mempromosikan ke orang-orang baru, itu sudah wajar kalau mereka reaksinya, responnya masih kecil. Nah, di atas yang dingin itu adalah untuk konsumen-konsumen yang masih baru terhadap produk kita atau jasa kita, atau konsumen yang belum pernah mengerti tentang produk kita. Nah, yang di atasnya dingin ada yang disebut dengan traffic hangat, warm traffic. Nah, itu artinya apa? Traffic ini adalah kelompok konsumen yang sebetulnya sudah mengenal produk itu, hanya dia adalah konsumen dari perusahaan lain, bukan konsumen perusahaan kita. Nah, istilahnya kita mempromosikan ke mereka, intinya adalah agar mereka tetap menggunakan produk itu, tetapi pindah ke perusahaan kita. Nah, dalam hal ini, itu adalah suatu usaha kita memindahkan traffic yang sebetulnya adalah traffic milik perusahaan lain, agar menjadi traffic perusahaan kita. Nah, biasanya bagaimana? Kita mempromosikannya sudah tidak terlalu tinggi kesulitannya. Kita hanya meyakinkan mereka bahwa untuk produk yang mereka pakai, jika mengambil di perusahaan kami, kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi intinya traffic yang level ini, yang hangat ini, itu adalah traffic yang mereka sebetulnya sudah tahu produk itu, sudah ada keinginan untuk beli, tapi bisa berkemungkinan untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, traffic yang berikutnya adalah hot traffic, traffic panas, hot traffic. Traffic yang sudah pernah transaksi ke perusahaan kita sebelumnya. Traffic ini adalah traffic orang-orang yang sudah lama yang secara umum harus kita maintain. Nah, ini penting ya. Hot traffic adalah traffic yang sudah menjadi konsumen kita. Nah, ini seringkali kita lupakan. Orang-orang yang sudah menjadi konsumen kita sering kita lupakan, kita fokus ke mencari konsumen-konsumen yang baru, sehingga konsumen lama ini merasa diabaikan. Jadi, istilahnya, marketing itu tetap harus menyediakan waktu untuk memaintain traffic lama. Traffic, hot traffic. Traffic yang sudah menjadi konsumen kita, agar tidak pindah ke company perusahaan lain. Jadi, traffic ini harus dipertahankan dengan cara bagaimana? Dengan cara rajin kita beri informasi. Dengan rajin kita prioritaskan jika ada offering yang baru atau promosi produk yang baru. Atau jika mereka menjadi loyal customer, kita mempunyai treatment khusus. Nah, intinya seperti itu. Jadi secara traffic seperti itu. Nah, bagaimana rata-rata tingkat konversi kalau kita mempromosikan produk? Nah, secara penelitian, kalau kita mempromosikan suatu produk lewat suatu media,
itu rata-rata 2-3%. Jadi kalau kita mempromosikan, kalau marketing lama, zaman dahulu kita sering membuat, salah satu kegiatan marketing adalah membuat flyer. Di zaman sekarang pun flyer masih ada. Zaman dulu flyer itu adalah salah satu senjata. Jadi flyer itu kita bagi-bagikan, zaman dulu kita bagi-bagikan ke kerumunan, ke traffic mall, di traffic pusat keramaian, dan lain sebagainya. Nah, itu reaksi brosur yang flyer yang kita dibaca oleh calon konsumen itu hanya 2-3%. Nah, akan tetapi dulu itu daya jangkau kita untuk membagi brosur itu tuh karena fisikal itu lebih kecil dibanding dengan sekarang. Sekarang digital sekali blast bisa menjangkau ribuan orang, puluhan ribu, belasan ribu, bahkan jutaan. Jadi otomatis bayangkan kalau kita mempromosikan suatu produk, reaksi mereka itu 2-3%. 2% dari 1.000, 20 orang. Nah, kalau kita dengan digital, mungkin bukan 1.000, mungkin yang dicapai adalah 10.000, 100.000. Bayangkan kalau kita bisa memblas promo informasi itu ke 1 juta. Jadi dari 2% itu bisa dapat 20.000. Tapi ingat ya, 2% atau 3% itu bukan berarti mereka langsung melakukan transaksi. Mereka adalah 2-3% itu adalah orang yang calon konsumen yang aware terhadap produk kita, tapi belum melakukan transaksi. Nah, kalau di Facebook itu tidak lebih dari 3%. Ini hanya contoh saja. Nah, pembeli itu tidak, kalau melihat sesuatu tidak langsung beli. Ya, tidak langsung beli. Begitu lihat pertama kali, umumnya oke, tapi tidak langsung beli. Nah, itu sudah umum ya. Nah, dalam dunia marketing ini, sales funnel ini, tadi di awal saya mengatakan marketing funnel atau sering disebut dengan sales funnel. Poinnya adalah, intinya adalah 3. Yang pertama, yang paling atas adalah kita melakukan kegiatan untuk mengetrack, menarik perhatian mereka. Nah, kegiatan mengetrack ini baru setelah kita membuat informasi-informasi atau offering-offering yang untuk mengetrack mereka. Nah, itu baru muncul ke tahap kedua yang di bawahnya namanya convert. Nah, ingat tadi saya bilang convertnya itu paling hanya 2-3%. Jadi kalau kita mempromosikan ke 1 juta orang, diblas lewat teknologi, lewat marketing digital, dibaca oleh 1 juta orang, convertnya 2-3%, jadi 20.000 sampai 30.000. Oleh karena itu seringkali kita harus marketing itu meminta jasa, jadi mengendorse para selegram atau influencer yang punya follower banyak atau subscriber banyak, karena diharapkan follower atau subscriber mereka atau fans mereka itu membaca informasi yang dipasang oleh orang yang di follow tadi. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita mengetrack, kemudian yang poin kedua adalah mencari convert 2-3%. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan 2-3% itu untuk melakukan closing deal. Closing deal terjadinya transaksi yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan marketing. Nah, sales funnel ini itu ada macam-macam ya. Prinsipnya adalah, intinya adalah bagaimana kita merubah orang biasa yang tadinya tidak tertarik oleh produk kita bisa menjadi aware, bisa tertarik dengan informasi kita. Nah, orang-orang yang tertarik dengan informasi kita yang masuk 2-3% tadi, convert tadi, itu yang disebut dengan prospek. Jadi, marketing nanti akan mendapatkan orang-orang yang merespon. Jadi, orang yang mengiklankan lewat media, kemudian orang biasanya itu langsung dipasangkan jika tertarik informasi, isi email, ini hanya contoh aja ya, atau isi nomor handphone, atau isi yang lainnya, yaitu macam-macam. Nah, itu artinya orang itu ada atensi, jadi ada perhatian ke iklan atau promosi yang kita tawarkan. Nah, dari prospek tadi 2-3% itu akan mengecil, yang mereka akan menginquiry. Inquiry itu artinya orang dari prospek tadi itu akan mencari informasi-informasi detail. Jadi kalau kita mengiklankan sesuatu, kemudian orang itu merespon dengan meminta informasi lebih detail, itu artinya mereka sudah menginquiry, mencari informasi lebih detail. Nah, selanjutnya apa?
tugas marketing adalah membuat proposal, mengirim proposal, memfollow up calon-calon customer tadi. Nah, jadi memberi proposal, memfollow up, nah ini tugas marketing adalah masing-masing punya style. Nah, hanya saja marketing itu salah satu kelemahan marketing ini hanya informasi masukan saja. Itu sering terburu-buru ingin cepat-cepat mengejar terjadinya closing. Nah, ini yang harus diatur ritmenya sehingga calon prospek tadi yang sudah menginquiry, meminta data lebih detail bisa menjadi customer kita. Nah, ada macam-macam ya bagian sales itu, dari bagian top funnel. Top funnel itu istilahnya tadi attraction. Tadi ini saya resume aja. Kemudian ada yang bagian berikutnya adalah medium. Medium ini artinya sudah menjadi calon konsumen, menjadi prospek. Poin berikutnya adalah mengkonversi prospek tadi, orang yang sudah menginquiry, menjadi pembeli. Nah, tidak semua orang yang menemukan bisnis kita di internet, informasi itu langsung membeli. Jadi kita harus mindset di otak kita, para marketing itu jangan putus asa jika mendapatkan orang banyak bertanya tidak membeli. Kita harus mindset bahwa orang yang melihat itu sebagian besar tidak ingin membeli, hanya ingin mencari informasi. Nah, tujuannya adalah kita harus bisa mengoptimasi sales funnel kita atau marketing funnel kita. Nah, tujuan akhirnya apa? Jadi tujuan akhirnya adalah kita mengejar terjadinya closing. Nah, untuk terjadi closing itu apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan penetrasi. Penetrasi itu artinya apa? Bermacam-macam ya, penetrasi dengan menawarkan produk yang lebih murah untuk barang-barang premium. Atau bisa juga memancing orang, mempengaruhi orang agar tertarik produk kita. Dari orang yang tidak tertarik bisa langsung membeli. Nah, poin berikutnya adalah dari produk utamanya apa, kemudian mempengaruhi, kemudian kita memberi pengetahuan yang lebih. Nah, salah satunya adalah dengan promosi efeknya ini dan lain sebagainya. Nah, salah satu poin yang teknik berjualan itu macam-macam. Ada yang lewat produk, ada yang produk utama, ada yang produk pelengkap, ada juga yang e-book. Nah, sekarang banyak e-book lewat internet dan lain sebagainya, itu cepat sekali. Atau webinar adalah seminar untuk menjelaskan suatu produk dengan suatu software. Nah, oke. Jadi poin-poin ini bisa dilakukan membuat produk penetrasi ke market yang sesuai untuk menarik database pelanggan. Jadi pelanggan itu kita buat database-nya menjadi lebih besar agar mereka tujuan akhirnya closing ini bisa terjadi. Oke, ini sepintas topik yang kita bahas mengenai marketing funnel. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika